saya Dwi Rahma Putri dari kelas 12 MIPA 3 nomor absen 10. Saya Stiani Mutmainah nomor absen 28. Saya Iftaul Jana nomor absen 15. Kami akan memaparkan materi tentang indahnya membangun mahligai rumah tangga. Selamat menyaksikan. Pengertian pernikahan. Pernikahan adalah sunatullah yang berlaku umum bagi semua makhluknya. Secara bahasa, arti nikah berarti mengumpulkan, menggabungkan, atau menjodohkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri atau dengan resmi atau pernikahan. Sedangkan menurut syariat, nikah berarti akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Dalam Undang-Undang Pernikahan RI atau UU PRI Nomor 1 Tahun 1974, definisi atau pengertian perkawinan atau pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Rukun dan syarat nikah. A. Calon suami. Syarat-syaratnya yaitu 1. Bukan mahram si wanita. Calon suami bukan termasuk yang haram dinikahi karena adanya hubungan nasab atau sepersusuan. 2. Orang yang dikehendaki, yakni adanya keridhaan dari masing-masing pihak. 3. Muayyan atau beridentitas jelas. Harus ada kepastian siapa identitas mempelai laki-laki dengan menyebut nama atau sifatnya yang khusus. B. Calon istri. Syarat-syaratnya yaitu 1. Bukan mahram si laki-laki. 2. Terbebas dari halangan nikah, misalnya masih dalam masa iddah atau berstatus sebagai istri orang. C. Wali, yaitu bapak kandung mempelai wanita, penerima wasiat atau kerabat dekat, dan seterusnya, sesuai dengan urutan asabah wanita tersebut, atau orang bijak dari keluarga wanita, atau pemimpin setempat. Syarat-syarat wali yaitu 1. Orang yang dikehendaki, bukan orang yang dibenci. 2. Laki-laki, bukan perempuan atau banci. 3. Mahram si wanita. 4. Balik, bukan anak-anak. 5. Berakal, tidak gila. 6. Adil, tidak fasik. 7. Tidak terhalang wali lain. 8. Tidak buta. 9. Tidak berbeda agama. 10. Merdeka, bukan budak. D. 2 orang saksi. Syarat-syaratnya yaitu 1. Berjumlah 2 orang, bukan budak, bukan wanita, dan bukan orang fasik. 2. Tidak boleh merangkap sebagai saksi walaupun memenuhi kualifikasi sebagai saksi. 3. Sunnah dalam keadaan rela dan tidak terpaksa. Siga atau ijab kabul, yaitu perkataan dari mempelai si laki-laki atau wakilnya ketika akad nikah. Syaratnya yaitu 1. Tidak tergantung dengan syarat lain. 2. Tidak terikat dengan waktu tertentu. 3. Boleh dengan bahasa asing. 4. Dengan menggunakan kata tazwij atau nikah. Tidak boleh dalam bentuk kinayah atau sindiran, karena kinayah membutuhkan niat, sedang niat itu sesuai yang abstrak. 5. Qabul atau harus dengan ucapan qabiltu nikaha atau tazwijaha, dan boleh didahulukan dari ijah. Tujuan pernikahan. Seseorang yang akan menikah harus memiliki tujuan positif dan mulia untuk membina keluarga sakinah dalam rumah tangga. Di antaranya sebagai berikut. 1. Untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. 2. Untuk mendapatkan ketenangan hidup. 3. Untuk membentengi akhlak. 4. Untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Untuk mendapatkan keturunan yang saleh. Dan 6. Untuk menegakkan rumah tangga yang islami. Mahram atau orang yang tidak boleh dinikahi. Dilihat dari kondisinya, mahram terbagi menjadi 2. Pertama, mahram mu'abad atau wanita yang diharamkan untuk dinikahi selama-lamanya, seperti keturunan, satu susuan, mertua perempuan, anak tiri jika ibunya sudah dicampuri, bekas menantu perempuan, dan bekas ibu tiri. Kedua, mahram atau gair mu'abad adalah mahram sebab menghimpun 2 perempuan yang statusnya bersaudara, misalnya saudara sepersusuan, kakak dan adiknya. Hal ini boleh dinikahi tetapi setelah yang satu statusnya sudah bercerai atau meninggal dunia, yang lain dengan sebab istri orang dan sebab iddah. Hukum pernikahan.
Para ahli fikih sependapat bahwa hukum pernikahan tidak sama penerapannya dengan semua mukallaf, melainkan disesuaikan dengan kondisi masing-masing, baik dilihat dari kesiapan ekonomi, fisik, mental, ataupun akhlak. Karena itu, hukum nikah bisa menjadi wajib, sunnah, mubah, haram, dan makruh. Hak dan kewajiban suami istri. 1. Kewajiban bersama suami dan istri yaitu sebagai berikut. A. Memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya. B. Berbuat baik terhadap mertua, ipar, dan kerabat lainnya baik dari suami atau istri. C. Setia dalam hubungan rumah tangga dan memelihara keutuhannya dengan berusaha melakukan pergaulan secara bijaksana, rukun, damai, dan harmonis. D. Saling bantu-membantu antara keduanya. E. Menjaga penampilan lahiriah dalam rangka merawat keutuhan cinta dan kasih sayang di antara keduanya. 2. Kewajiban suami terhadap istri. A. Menjadi pemimpin, memelihara dan membimbing keluarga lahir dan batin, serta menjaga dan bertanggung jawab atas kesejahteraan keluarganya. B. Memberi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal kepada istri anak-anaknya sesuai dengan kemampuan yang diusahakan secara maksimal. C. Bergaul dengan istri secara ma'ruf dan memperlakukan keluarganya dengan cara baik. D. Masing-masing anggota keluarganya, terutama suami dan istri, bertanggung jawab sesuai fungsi dan perannya masing-masing. E. Memberi kebebasan berpikir dan bertindak kepada istri sepanjang sesuai norma Islam, membantu tugas-tugas istri, serta tidak mempersulit kegiatan istri. Kewajiban istri terhadap suami. A. Taat kepada perintah suami. Istri yang setia kepada suaminya berarti telah mengimbangi kewajiban suaminya kepadanya. B. Selalu menjaga diri dan kehormatan keluarga. Menjaga kehormatan diri dan keluarga adalah bila mana suami tidak ada di rumah, istri wajib menjaga harta dan kehormatan suami. Karenanya, istri tidak boleh keluar rumah tanpa seizin suami. C. Bersyukur atas nafkah yang diterima dan menggunakannya dengan sebaik-baiknya. D. Membantu suami dan mengatur rumah tangga sebaik mungkin. Pengertian hitbah. Hitbah adalah prosesi lamaran di mana pihak keluarga calon mempelai laki-laki mengunjungi kediaman calon mempelai perempuan. Adapun tata cara hitbah yang sesuai dengan ajaran Islam yaitu 1. Memohon petunjuk dari Allah, 2. Membaca doa dan sholawat Nabi, 3. Mendatangi kediaman calon pasangan, 4. Menyampaikan maksud dan tujuan, 5. Penyampaian jawaban dari pihak perempuan, 6. Menyertakan hantaran, 7. Penutupan acara hitbah. Akad nikah adalah acara inti dari seluruh rangkaian proses pernikahan. Akad nikah dimaknai sebagai perjanjian antara wali dari mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki dengan paling sedikit 2 orang saksi yang mencukupi syarat menurut syariat agama. Berikut susunan acara akad nikah. 1. Pembukaan. Susunan acara dibuka dengan membaca bismillah dan doa. 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran. 3. Khutbah nikah. Khutbah nikah merupakan nasihat-nasihat pernikahan dan keluarga atau sebagai bekal hidup untuk pasangan pengantin. 4. Pembacaan istighfar dan syahadat. 5. Ijab kabul. Ijab kabul menjadi proses paling penting dalam proses akad nikah. Kata-kata dalam ijab kabul harus dipahami oleh masing-masing pihak mempelai serta tidak boleh menggunakan kata-kata yang samar atau kabur. 6. Doa. Setelah ijab kabul diucapkan dengan lancar, penghulu akan memimpin doa akad nikah. 7. Penandatanganan berkas nikah. Setelah dinyatakan sah sebagai suami istri di mata agama, kedua mempelai akan diminta untuk menandatangani berkas-berkas pernikahan agar pernikahannya sah di mata hukum. 8. Penyerahan mahar. Mahar akan diserahkan secara simbolis oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. 9. Penutup. Setelah rangkaian di atas selesai, acara akad nikah ditutup dengan pembacaan doa oleh penghulu atau pembuka yang hadir. Hikmah pernikahan. 1. Terciptanya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam ikatan suci yang halal dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. 2. Mendapatkan keturunan yang sah dari hasil pernikahan. 3. Terpeliharanya kehormatan suami istri dari perbuatan zina. 4. Terjalinnya kerjasama antara suami dan istri dalam mendidik anak dan menjaga kehidupannya. 5. Terjalinnya silaturahim antar keluarga besar pihak suami dan pihak istri. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan lupa like, comment, and subscribe.